Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia ini negara kepulauan dan besar, ya, dari segi geografis. Sehingga dari segi geografis dia memiliki kedudukan yang strategis, ya, untuk terjadinya silang pendapat dan silang komunikasi di antara negara-negara atau bangsa-bangsa yang lain. Itu yang pertama, ya, geografis. Nah, yang kedua, dari segi agama, Indonesia ini adalah penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Ya, yang kedua, mayoritas Muslim yang terbesar di dunia. Nah, yang ketiga, bahwa mereka teroris dengan cara-cara katakanlah yang dilakukan kemarin terjadi di Makassar, dia untuk menarik perhatian internasional. Itu yang perhatian internasional, baik dari segi kelompok katakanlah yang mengatasnamakan dirinya teroris internasional yang berlandaskan kepada agama, itu yang pertama. Yang kedua, menarik juga kepada kekuatan-kekuatan besar dunia bahwa masalah terorisme ini masih tetap menjadi ancaman untuk negara-negara dimanapun dia berada. Kalau menurut saya sih nggak semua, tidak hanya Indonesia sebetulnya terorisme itu. Jadi hampir di semua negara juga ada terorisme. Jadi tidak khusus di Indonesia lah gitu maksudnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa tertarik dengan Indonesia, sebetulnya tidak ada daya tarik khusus sih. Berarti apa yang melatar belakangi Pak untuk mereka mau melakukan semacam hal tersebut? Kalau mengacu pada terorisme di mana-mana itu asal mulanya itu karena ketidakadilan, perasaan tidak adil dari para pelakunya. Terus yang kedua juga mungkin ada kesalahan pemahaman mereka dalam memahami sesuatu gitu ya. Karena apalagi kalau banyak yang mengaitkan terorisme dengan agama, sebetulnya dari agama manapun tidak ada yang pernah setuju dengan terorisme. Menurut pendapat saya, yang pertama mungkin karena tingginya kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Jadi tingkat kemiskinannya tinggi, jadi tingkat kepercayaan kepada pemerintah pun rendah gitu. Dan juga mungkin dari pendidikan yang rendah, jadi kurang ditumbuhkan rasa-rasa sikap bela negara. Yang sekarang mereka inginkan itu terjadi kekacauan. Yang pertama, ada ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah, bahwa pemerintah tidak mampu katakan melindungi rakyatnya, melindungi masyarakat. Yang kedua, kenapa? Dia menarik dunia internasional. Ya, menarik dunia internasional untuk menarik kekuatan-kekuatan yang masih terorisme itu masih ada, itu bisa tetap menjadikan Indonesia jadi lahan atau wilayahnya, ya, untuk tumbuh dan suburnya para katakan radikalis dan para teroris itu sendiri. Nah, ini yang menariknya, ya. Kenapa mereka punya dua tujuan? Kalau ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah, berarti akan terjadi kekacauan di Republik ini. Kalau menurut saya sih mungkin tidak ya, mungkin gitu ya. Tapi karena ada merasa ada ketidakadilan saja gitu. Tapi tidak ada maksud untuk memecah belah. Jadi dia mungkin menuntut haknya saja gitu. Kalau menurut saya, kalau dari yang saya baca juga di internet, kejadian pengeboman ini kan hampir sama lah dengan terorisme gitu, yang didasari oleh radikalisme kan. Nah, ada beberapa faktor yang menurut saya itu mendukung adanya terorisme itu. Mungkin alasan kenapa dia melakukan itu bisa juga karena ingin memecah belah bangsa Indonesia. Tujuan dari memecah belah itu sendiri macam-macam ya. Kalau yang saya baca di internet, contohnya dia ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara komunis. Bisa juga menjadi negara yang beragama, negara Islam contohnya. Atau emang dia ingin memisahkan diri dari Indonesia sendiri gitu. Kalau dihubungkan dengan perilaku teroris, ini amat bertentangan dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Ya, kenapa? Bangsa Indonesia itu adalah suatu bangsa yang betul-betul menganut budayanya itu santun, ya, dan anti kekerasan. Itu Indonesia, ya, ini budaya di kita. Kalaupun ada konflik di kita,
kalaupun ada konflik, dilihat sejarah perkembangannya, umumnya bisa diselesaikan bukan dengan cara-cara kekerasan, tetapi dengan proses-proses perundingan. Ya, dalam proses dialog, saling menghargai, itu menurut saya bahwa tindak kekerasan ini munculnya itu bukan dari kultur kita atau budaya kita. Saya pikir memang ada nilai-nilai yang sekarang suasana kebangsaan kita menjadi kurang hangat dalam bernegara. Seperti misal contohnya saling menghargai. Akhir-akhir ini kita kan kadang-kadang hanya karena perbedaan sedikit saling melaporkan gitu kan. Tidak sesuai, pendapatnya tidak sama, dianggapnya musuh. Terus kita juga sekarang menjadi gampang terpolarisasi gitu ya, antara yang A dan B gitu. Kalau tidak suka pada A berarti dianggap anti A gitu, padahal belum tentu, mungkin boleh jadi ketidaksukaannya itu cuman dalam 1-2 hal, tidak semuanya gitu. Kalau anti itu kan berarti semuanya tidak sesuai gitu. Menurut saya si pelaku ini sudah kehilangan nilai-nilai persatuan dan kesatuan karena dari dasar ideologi negara Indonesia sendiri kan tentang persatuan dan kesatuan ya, tapi perilaku pengaboman ini kan sangat bertolak belakang. Jadi menurut saya pelaku sudah kehilangan sikap persatuan dan kesatuan. Kalau ekonomi saya lihat tidak terlalu besar. Karena ini kejadiannya tidak terlalu besar. Kenapa? Ini kejadiannya justru bukan di ibu kota negara. Ya, itu yang kedua muncul sekarang itu di Indonesia yang terjadi adalah ada yang tekanan publik yang muncul. Tekanan publik yang muncul sekarang itu yang ramai sekarang akibat dari pemboman kejadian kemarin di Makassar. Itu terjadi, katakanlah aparat keamanan sekarang mengejar ya, yang menurut aparat keamanan ada sel-sel jaringan terorisme yang dikhawatirkan akibat dari bom di Makassar itu bisa merembet ke daerah lainnya untuk terjadi di daerah lain. Ini yang diwaspadai oleh pemerintah. Kalau isu-isu kayak gitu disangkut pautkan dengan agama, itu akan khawatirnya gitu menjadi permasalahan yang besar gitu. Dan mudah-mudahan sih masyarakat Indonesia bisa memilah ya, mana yang isu agama, mana yang bukan gitu. Itu tadi dampak secara keagamaan Pak tidak. Untuk secara bernegara bermasyarakat itu nanti dampaknya seperti apa? Apakah nanti mengganggu keamanan? Ya kalau keamanan jelas, tadi semua itu jelas mengganggu keamanan. Terus mungkin kalau dari segi ekonomi juga mengganggu kepercayaan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia kan gitu. Jadi merasa bahwa kalau di Indonesia tidak aman. Dan dari segi apalagi ya, politik juga akhirnya mungkin bisa mengganggu gitu. Ya bagaimanapun namanya aksi teror itu pasti sedikit banyak akan tetap mengganggu. Tinggal bagaimana kita, mungkin pemerintah mensikapinya supaya tidak menjadi lebih meluas itu dan gangguannya. Kalau menurut saya untuk dampak yang paling terkena dampaknya kan pasti masyarakat sekitar bisa panik, itu juga bisa menimbulkan panik ke seluruh negara kan gitu. Dampaknya sih mungkin menimbulkan panik kan banyak pihak. Ya. Masalah wawasan kebangsaan ini semenjak katakanlah tahun 2000 kemari itu tidak ada secara struktur dan sistematis, sehingga ini yang menjadi katakanlah muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana menanamkan katakanlah sekarang landasan-landasan filosofi bangsa, Pancasila, ideologi Pancasila, pandangan-pandangan hidup yang Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang sekarang kan yang seharusnya itu dipahami ya, menjadi katakanlah nilai hidup, value hidup. Istilahnya 4 pilar inilah ya, 4 pilar ini harus kembali ditanamkan di terutama kaum muda, bukan pendekatan keamanan, tapi seharusnya pembinaan keagamaan dan wawasan kebangsaan. Karena inti dari terorisme adalah ketidakadilan, maka upayakan selaku pemerintah ya dalam hal ini ya
berlaku adil untuk semua komponen bangsa, tidak ada yang diistimewakan, tidak ada yang disisihkan, tidak ada diskriminasi. Kita tingkatkan lagi nilai-nilai yang saling menghargai, saling toleransi gitu ya. Kadang-kadang kita itu karena ketidakmauan untuk menghargai, jadi perkara yang sebetulnya simpel, kecil menjadi besar. Akhirnya terjadilah friksi-friksi gitu kan. Ya, kalau menurut saya sebagai seorang pelajar kan berarti cara untuk agar mengurangi kejadian-kejadian seperti itu ya dengan cara ditumbuhkan lagi sikap-sikap bela negaranya, sikap-sikap nasionalismenya melalui proses pendidikan kan karena seorang pelajar biasanya di sekolah pada pendidikan kewarganegaraan bisa dengan cara itu. Thank you.